Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak dengan Pak Yusuf ya. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya ya. Tepat sekali, hari ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran barang ya. Oke, langsung saja. Nah, permintaan dulu anak-anak. Permintaan itu apa sih? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Nah, jadi jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat itu berapa, itu yang disebut permintaan. Jadi permintaan itu datangnya dari konsumen ya. Jadi konsumen ini kebutuhan. Nah, permintaan ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Jadi saat kebutuhan masyarakat tinggi, maka permintaannya juga akan tinggi ya. Nanti itu juga berpengaruh ke harga. Contohnya kalau sekarang di masa pandemi ini banyak orang yang membutuhkan obat. Nah, karena itu permintaan akan obat ini juga akan sangat banyak ya. Oke. Selanjutnya, nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, apa saja ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Oke, yang pertama harga barang. Nah, saat harga barang ini naik, nah tentu permintaan akan turun. Kenapa? Karena kemampuan daya beli masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu ya. Jadi saat harga naik tentu akan membuat permintaan dari masyarakat turun ya. Misalnya tukang bakso biasanya jualan 5.000, tiba-tiba dia menjual 10.000, tentu akan ada pengurangan konsumen, permintaan makin akan berkurang ya. Oke, selanjutnya pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat ini juga tentu berpengaruh dengan permintaan. Saat suatu daerah itu maju, pendapatan masyarakat tinggi, tentu permintaan akan barang juga akan tinggi ya. Sebagai contoh saja ya, kalian lihat toko-toko saat tanggal muda, tanggal 1, 2, 3 orang menghabis gajian dengan tanggal tua di tanggal 28, 29, 30 di saat kantong masyarakat sudah mulai menipis ya, pasti akan berbeda ya. Tentu di tanggal muda akan lebih banyak orang yang berbelanja. Selanjutnya selera masyarakat. Nah, selera masyarakat ini juga akan mempengaruhi permintaan ya. Apabila orang sangat menyukai suatu barang walaupun harganya mahal, pasti akan dibeli ya. Jadi selera masyarakat itu berpengaruh. Misalnya masyarakat Madiun orangnya sangat suka pecel, tentu permintaan pecel di sana kan tinggi. Tapi beda lagi kalau di daerah lain yang lebih suka rawon tapi kamu jualan pecel. Nah, contohnya seperti itu ya. Selanjutnya kualitas barang. Nah, kualitas barang tentu juga akan mempengaruhi permintaan. Kenapa? Karena masyarakat jelas akan memilih kualitas barang yang bagus ya. Semakin bagus barang, maka akan semakin banyak permintaan. Oke, yang kedua harga barang lain. Nah, ini juga akan berpengaruh pada permintaan. Misalnya tukang bakso jualan sudah lama dengan harga 10.000, tiba-tiba ada pesaing ya menjual bakso dengan harga di bawahnya 7.000 atau 8.000, tentu akan mempengaruhi permintaan di toko bakso yang pertama tadi. Selanjutnya jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk tentu akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan ya. Saat penduduknya tambah banyak, tentu permintaannya tambah banyak. Apakah pernah terjadi Pak? Sebagai contoh ya, dulu waktu transmigrasi misalnya,
sebelum transmigrasi di Kalimantan, di sebuah daerah di sana masih sepi orang, permintaannya dikit. Tapi begitu datang transmigran dari Jawa, itu akan menambah permintaan di sana karena jumlah orangnya juga bertambah. Lalu ramalan akan masa depan. Nah, pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Nah, masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Tetapi apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Nah, gini sebagai contoh ya, diramalkan harga emas dalam beberapa bulan ke depan itu akan naik sangat tinggi. Nah, dengan adanya ramalan tersebut, tentu akan banyak orang yang berbondong-bondong cepet-cepetan untuk membeli emas dengan harapan apa? Nanti pada saat harga tinggi mereka bisa menjual atau ya yang penting nilai investasinya itu tetap naik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan. Nah, kurva itu apa sih anak-anak? Nah, kurva itu ya ini yang disebut kurva. Kurva ini kita bisa membaca data dengan kurva ini ya. Nah, ini kurva hubungan harga dengan permintaan. Tentu ini kurva ini terjadi apabila faktor-faktor lain selain harga itu kondisinya tetap ya. Jadi yang lain stagnan tapi cuma ada perbedaan di harganya naik atau turun ya. Sementara faktor lain tetap ya, faktor-faktor seperti selera masyarakat dan lain-lain tadi ya. Nih, bagaimana ini cara membacanya? Coba kalian lihat ini di angka 2. Nah, di angka 500 ya. 500 ini harganya P, price, Q, quantity. Nah, saat harga 500 permintaan barang ini. Nah, lurus sampai sini turun ke bawah. Nah, permintaan barangnya 10. Ya, saat harga naik menjadi 1.500, permintaannya juga turun akhirnya tinggal 6. Nah, itu ya cara bacanya ya. Jadi dari kurva seperti ini nanti bisa digunakan untuk menentukan harga mana yang paling tepat agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, dari kurva ini dapat kita lihat bahwa harga itu berbanding terbalik dengan permintaan. Jadi saat harga naik, permintaan akan semakin berkurang ya. Ini kan tadi 500 itu 10 yang beli, harga 1.500 tinggal 6 yang beli, barang yang diminta tinggal 6 ya. Oke, next. Nah, permintaan menurut daya beli konsumen ini dibagi dua. Ada yang namanya permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi ya. Misalnya apa ya? Pokoknya permintaan ini saat konsumen itu punya kemampuan untuk membeli dan dilakukan ya, dan dilakukan ada transaksi, itu disebut permintaan efektif karena terjadi ya. Ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli tapi belum melakukan transaksi, jadi masih angan-angan ya. Oh, aku pengen beli ini nanti. Nah, itu sudah termasuk permintaan, tapi permintaan potensial. Tapi kalau kamu sudah melakukannya, langsung membelinya, itu disebut permintaan efektif. Lalu permintaan menurut jumlah konsumen. Nah, yang pertama permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang.
permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang ya. Jadi ini permintaan individu masing-masing orang. Nah, kalau membahas individu tentu setiap orang punya permintaannya masing-masing ya, beda-beda. Ada yang orang beli bakso itu seminggu sekali, ada yang 2 minggu atau 1 bulan sekali, bahkan ada yang setiap hari, beda-beda. Nah, seperti itu ya. Jadi itu masalah individu. Tapi yang kedua adalah permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dihitung dengan menjumlahkan semua permintaan individu. Nah, jadi semua permintaan individu tadi itu dijumlahkan. Nah, itu akan ketemu permintaan pasar. Jadi misalnya tukang bakso tadi ya, bakso terus bikin lapar. Oke, jadi pedagang bakso itu kan dia mencatat ya, mungkin ya, mencatat semua orang yang beli. Nah, permintaan individual dari masing-masing orang itu kalau dijumlahkan itu akan jadi permintaan pasar. Oke, gitu. Oke, setelah permintaan, nah ini gandengannya penawaran ya, karena nanti ini akan saling berhubungan ya, permintaan dan penawaran ya, nanti akan menentukan keseimbangan harga, keseimbangan pasar. Oke, penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Jadi penawaran ini berasal dari produsen atau penjual ya. Ini kalau tadi kan dari konsumen permintaan, kalau penawaran ini dari penjual. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang kan diperlukan biaya produksi. Nah, tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Nah, contohnya saat harga barang tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran akan berkurang ya. Saat biaya produksi tinggi, biasanya kita biaya produksi 60.000 itu kita bisa membuat 50 barang. Nah, tapi saat biayanya tinggi, harganya mahal, uang 60.000 itu cuma bisa dapat 40. Nah, tentu ini akan berpengaruh pada penawaran yang akan dilakukan oleh produsen. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi. Nah, saat biayanya rendah, tentu produsen bisa membuat produksi lebih banyak, sehingga penawaran juga pasti akan bertambah. Nah, yang kedua, ada faktor teknologi. Nah, teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi, tentu akan membuat tingkat kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah. Ini tentu berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Nah, misalnya saat kita sebelumnya sebuah pabrik itu bikin barang manual ya, dengan orang, sehingga butuh waktu lama. 1 hari mungkin cuma dapat 20 barang contoh ya. Tapi saat pakai mesin, sudah dibantu dengan mesin, ternyata lebih cepat, sehingga produksinya juga lebih banyak dan kualitasnya juga bertambah. Ini tentu akan membuat penawarannya juga banyak karena pabrik bisa memproduksi banyak. C. Selanjutnya, harapan akan mendapatkan laba. Nah, dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Nah, keinginan untuk mendapat keuntungan ini tentu akan mendorong produsen untuk terus berlomba-lomba untuk semakin banyak membuat barang sehingga bisa dipasarkan, dan juga memperluas pasarnya ya. Yang awalnya cuma jualan di Pulau Jawa, mungkin dia membuka
pintu untuk berjualan di pulau-pulau lain. Nah, tentu ini juga akan meningkatkan produksinya ya. Dengan seperti itu tentu labanya akan tambah banyak ya. Selanjutnya, faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi ini seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah tentu akan sangat berpengaruh pada penawaran. Bencana alam misalnya yang mengganggu produksi, nah tentu itu akan membuat penawaran juga turun. Larangan impor, kita tidak boleh impor, mungkin bahan baku kita harus ngambil dari luar negeri karena ada larangan impor. Kita cuma bisa ambil yang dari dalam negeri, ya jumlahnya terbatas sehingga produksinya pun juga menjadi terbatas juga. Nah, sekarang kita bahas kurva penawaran. Nah, berbeda dengan kurva permintaan tadi, kembalikannya ya. Kalau kurva penawaran coba kita baca, saat harga 1.000 yang membeli barang yang ditawarkan 2, tapi saat harganya 2.000 barang yang ditawarkan menjadi 5 ya. Jadi saat harga itu naik, tentu perusahaan akan berlomba-lomba untuk menawarkan barangnya. Kenapa? Agar mereka dapat keuntungan yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi teorinya harga barang berbanding lurus dengan penawaran. Saat harga naik, maka barang yang ditawarkan akan semakin banyak pula.